Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlela Sari dari kelompok 17 dari kelas 01 SAK 008. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan fungsi dengan diferensialnya. Yang pertama, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk anggota kelompok. Ada saya sendiri, Nurlela Sari, dan rekan saya, Putri Rohmah. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi ini tuh apa sih? Yang pertama ini memahami pengertian derivatif dari derivatif. Yang kedua, menentukan hubungan fungsi dengan derivatifnya. Untuk materinya ini berisi yang pertama fungsi naik dan fungsi turun. Yang kedua, titik ekstrim fungsi parabolik. Yang ketiga, titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Lanjut, untuk yang pertama ada pengertian derivatif dari derivatif. Pengertiannya adalah setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari satu kali yang tergantung pada derajatnya. Hal ini berarti turunannya dapat diturunkan lagi. Turunan pertama sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi awal atau fungsi asli. Turunan kedua sebuah fungsi adalah turunan dari turunan pertama. Turunan ketiga dari sebuah fungsi adalah turunan dari turunan kedua dan seterusnya. Fungsi awal yaitu fungsi asli. Contohnya Y sama dengan fx. Nah, di sini ada contoh Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 5x min 7. Y turunan pertama sama dengan dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 8x ditambah 5. Y turunan kedua sama dengan Y per D2 X sama dengan 6X min 8. Nah, di sini Y turunan ketiga, Y sama dengan Y per D3 X sama dengan 6. Y turunan keempat sama dengan Y per D4 X sama dengan 0. Untuk selanjutnya ada materi hubungan fungsi dengan derivatifnya. Apa sih untuk hubungan fungsi dengan derivatifnya itu? Pengertiannya itu adalah pendekatan kalkulus diferensial amat berguna untuk menyelidiki bentuk gambar suatu fungsi nonlinier. Dengan mengetahui besarnya harga dari turunan pertama dan turunan kedua sebuah fungsi, akan dapat dikenali bentuk gambar dari fungsi tersebut. Pembahasan berikut meliputi hubungan antar fungsi nonlinier dan derivatif pertama guna mengetahui apakah kurva naik atau turun pada kedudukan tertentu. Hubungan antar fungsi parabolik dan derivatifnya guna mengetahui letak dan bentuk titik ekstrim, maksimum dan minimum, serta hubungan fungsi kubik dan derivatifnya guna mengetahui letak dan bentuk titik ekstrim serta titik beloknya. Untuk selanjutnya, berdasarkan kaidah diferensiasi, dapat disimpulkan bahwa turunan dari suatu fungsi derajat n adalah sebuah fungsi derajat n-1, sehingga turunan dari suatu fungsi derajat 3 adalah sebuah fungsi derajat 2. Turunan dari suatu fungsi derajat 2 adalah sebuah fungsi derajat 1. Turunan dari fungsi derajat 1 adalah sebuah fungsi derajat 0 alias sebuah konstanta, dan akhirnya turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Baik, untuk selanjutnya ada fungsi naik dan fungsi turun. Apa sih pengertian dari fungsi naik dan fungsi turun? Yaitu derivatif pertama dari sebuah fungsi nonlinier dapat digunakan untuk menentukan apakah kurva dari fungsi yang bersangkutan menaik ataukah menurun pada kedudukan tertentu. Pada kasus khusus, derivatif pertama dapat pula menunjukkan titik ekstrim sebuah fungsi nonlinier. Contohnya, tentukan apakah Y sama dengan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 12x min 5 merupakan fungsi naik ataukah fungsi menurun pada x sama dengan 5
X sama dengan 7 dan X sama dengan 6. Jawabannya X kuadrat min 8X ditambah 12 pada X sama dengan 5. Jawabannya min 3 berarti kurang dari 0. Yaitu berarti pada X sama dengan 5 menurun. Pada X sama dengan 7, jawabannya 5 berarti lebih dari 0. Pada X sama dengan 7 berarti menaik. Pada X sama dengan 6, jawabannya 0. Berarti pada X sama dengan 6 berada di titik ekstrim. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Putri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang kedua ada titik ekstrim fungsi parabolik. Pada Y sama dengan fx adalah sebuah fungsi parabolik. Derivatif pertama berguna untuk menentukan letak titik ekstrimnya, sedangkan derivatif kedua bermanfaat guna mengetahui jenis titik ekstrim yang bersangkutan. Perhatikan fungsi parabolik berikut dan turunan-turunannya, serta hubungan mereka secara grafik. Y sama dengan fx sama dengan X2 dikurang 8X sama dengan 12, fungsi parabolik. Y sama dengan F, X sama dengan D per DX sama dengan 2X dikurang 8, yaitu fungsi linear. Y sama dengan F, X sama dengan D2Y per 2X sama dengan 2, yaitu konstanta. Pada parabola, Y sama dengan X2 dikurang 8X sama dengan 12 mencapai titik ekstrim dalam hal ini titik minimum yaitu 4 min 4, tepat pada suatu turunan pertama dari fungsi parabolik tadi, yakni fungsi linear Y sama dengan 2X dikurang 8 sama dengan 0. Pada Y sama dengan 0, nilai variabel bebas X sama dengan 4, dan parabola tersebut mencapai titik ekstrimnya yaitu pada kedudukannya. X sama dengan 4 dan Y sama dengan min 4. Nilai Y sama dengan min 4 untuk fungsi parabolik ini diperoleh melalui substitusi X sama dengan 4 ke dalam persamaan parabolanya. Contoh di sini nomor 1 ada andaikan Y sama dengan min X2 ditambah 6X dikurang 2, maka Y sama dengan min 2X ditambah 6Y sama dengan min 2, 0. Karena Y lebih kecil daripada 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke bawah. Titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Koordinat titik maksimum syaratnya maksimum. Y sama dengan 0, maka 2X ditambah 6 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 13 untuk X sama dengan 13, maka Y sama dengan min 3, 2 ditambah 6, 3 dikurang 2 sama dengan 7, sehingga diperoleh titik maksimum yaitu 3,7. Jadi di sini bisa dilihat dari gambar grafiknya. Kita lanjut ke yang nomor 3, ada titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Titik maksimum dan titik minimum suatu fungsi kubik, jika ada, serta titik beloknya dapat dicari melalui penelusuran terhadap derivatif pertama dan derivatif kedua dari fungsinya. Derivatif pertama berguna untuk menentukan letak titik ekstrimnya, sedangkan derivatif kedua bermanfaat guna mengetahui jenis titik ekstrimnya yang bersangkutan dan menentukan letak titik baliknya. Perhatikan fungsi kubik berikut dan turunan-turunan serta hubungan mereka secara grafik. Contoh tentang titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik Y sama dengan min X3 ditambah 15 dikali 2 min 48X. Jawab Y sama dengan min X3 plus 15 dikali 2 min 48X, maka Y sama dengan min 3 dikali 2 tambah 30X min 48, dan Y sama dengan min 6X ditambah 30. Syarat X min Y sama dengan 0, maka min 3 dikali 2 plus 30X min 48 sama dengan 0. Diperoleh kali 1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan untuk X1 dan 2, maka Y sama dengan min 8 tambah 60 dikurang 96 sama dengan min 44, dan Y sama dengan min 12 ditambah 30 sama dengan 18. Jadi titik minimumnya adalah 2 min 44. Untuk X2 sama dengan 8, maka Y sama dengan min 512 ditambah 960 dikurang 380 sama dengan 64, dan Y sama dengan min 48 plus 30, dan min 8 lebih kecil dari 0. Jadi titik maksimum adalah 8 dan 64. Syarat titik belok Y sama dengan 0 diperoleh
X sama dengan 5. Untuk X sama dengan 5, maka Y sama dengan min 175 ditambah 375 min 240 sama dengan 10. Jadi titik beloknya yaitu 5 dan 10. Sekian dari saya, Putri Rohma, dan rekan saya Nurlaila Sari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.